Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Bapak Ibu, rekan sejawat yang saya hormati, yang hebat, yang masih tetap bersemangat hingga saat ini. Materi hari ini kita akan membahas tentang asesmen. Tapi sebelum kita kembali ke asesmen, kita membuka materi hari ini atau membuka Zoom hari ini dengan doa dulu yang akan dibawakan oleh Pak Nanang yang piket ya Pak ya. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Nanang yang berkenan mengajak kawan-kawannya untuk berdoa. Tapi supaya kita lebih bersemangat lagi, kita bernyanyi-nyanyi sebentar, melakukan ice breaking ya, biar lebih semangat lagi. Begini ya, lagunya. Nanti saya kasih contoh ya Bu. Saya senang, hidup, sehat, bersemangat. Nah, sampai 3 kali ya Bu. Nanti yang terakhir dikasih tanda hore. Ya Pak ya, ya Ibu. Ya. Oke ya, Bu. Kita mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Hore. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita lanjut ke materi yaitu tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Bapak Ibu, apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang asesmen? Mungkin ada yang tahu, Bu? Oh iya, penilaian. Apakah Bapak Ibu di sekolah sudah pernah melakukan asesmen? Ya. Setiap hari ya. Melakukan Bu. Setiap hari. Oke, di sini kita akan ke materi asesmen formatif. Di mana asesmen formatif yaitu adalah pertanyaan untuk umpan balik ya Bapak Ibu. Untuk apa? Asesmen formatif itu dilakukan sebagai refleksi proses pembelajaran. Jadi untuk merefleksi atau menanyakan tentang proses pembelajaran itu. Asesmen untuk memperbaiki proses belajar kita Bapak Ibu. Nah, baru asesmen itu akan kita pakai untuk mendapatkan evaluasi akhir. Jadi Bapak Ibu melakukan asesmen formatif itu untuk biarin proses pembelajaran kita seperti apa ke depannya. Bapak Ibu untuk mengetahui kemampuan anak-anak awal. Baru nanti kita melakukan asesmen sumatif yaitu untuk mendapatkan nilai akhir. Asesmen formatif atau evaluasi itu digunakan untuk murid untuk mengetahui, Bapak Ibu untuk mengetahui pemahaman awal murid Bapak Ibu di sekolah. Nah, setelah itu dilakukannya bisa secara lisan Bapak Ibu. Jadi Ibu nggak usah repot formatif itu Ibu membuat soal yang susah-susah, nggak usah. Jadi Ibu membuka misalkan Ibu mempelajari tentang macam-macam benda ya Bu. Ibu bisa nanya, siapa yang tahu benda cair? Gitu aja dulu lah. Nanti anak-anak ada yang tahu, ada yang tidak. Nah,
Untuk melanjut, setelah Ibu tahu pemahaman anak, apa itu prosesnya yang akan dilakukan Ibu, baru Ibu menambahkan. Setelah Ibu melakukan kegiatan, seperti Ibu menjelaskan materi, seperti Ibu menjabarkan, baru Ibu kalau sudah selesai baru melakukan asesmen sumatif. Atau kalau bisa dibilang kalau kita itu tugas setelah belajar dulu Bu. Setelah proses belajar mengajar itu berakhir. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Ajan ya Bu ya, sebentar Azan, ya. Bu, kita dengar dulu ya Bu. Iya. Sudah siap? Oke, maaf tadi kita mendengarkan ajan sebentar ya. Kita ulas sedikit lagi. Oke. Asesmen formatif itu tadi yaitu umpan balik untuk Bapak Ibu lakukan di kelas untuk mengetahui pemahaman anak-anak peserta didik Bapak. Nah, setelah Bapak tahu seberapa besar atau seberapa kecilnya pemahaman anak-anak, baru Bapak mempunyai strategi bagaimana cara menyampaikannya. Jadi, kalau penilaian formatif tadi, menurut saya sih Bapak Ibu nggak perlu buat soal, tapi ada kata kunci saja tentang yang berhubungan tentang materi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Itu. Setelah semuanya proses selesai, baru ada asesmen sumatif Bapak Ibu. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa untuk mengetahui lagi keberhasilan Bapak Ibu dan seberapa besar pemahaman anak tentang proses belajar mengajar tadi. Nah, di sini Ibu yang memerlukan soal, mau itu pilihan ganda atau isai atau uraian, ya di sini Bu, di asesmen sumatif. Untuk lebih mematangkan lagi, apa Bapak Ibu sudah paham yang saya jelaskan yang ini? Ya Bu, Insya Allah jelas. Ya Bu, sudah. Kita ke selanjutnya ya Bapak Ibu. Asesmen formatif dan asesmen sumatif itu sama-sama penilaian, sama-sama mempunyai fungsi, yaitu fungsinya ini yang paling penting, merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran. Jadi, balik lagi ke kita, yaitu tadi sudah berhasil apa belum? Begitu. Kalau belum berarti banyak yang dirubah di prosesnya lagi. Begitu Bapak Ibu ya. Iya Bu. Ya Bu. Di sini menekankan tes formatif ini kalau yang dulu kita menekankan untuk belajar. Jadi dia menitik beratkan belajar. Mengabaikan dulu lah, nanti dulu itu yang namanya untuk belajar dan prosesnya itu nanti dulu. Tapi kalau di sekolah penggerak ini Bu, Pak, itu yang diutamakan adalah prosesnya. Untuk mendapatkan untuk belajarnya dan siapa yang belajar. Jadi pembelajaran itu atau kurikulumnya disesuaikan sehingga ketika Ibu mengetahui kekuatan atau kemampuan anak, Ibu nggak mungkin akan memberikan materi yang lebih sulit lagi untuk Bapak Ibu, anak murid Bapak Ibu tadi. Begitu. Ya Bu. Kalau dulu ya Bapak Ibu,
asesmen sumatif itu kita lebih mengutamakan pada nilai. Ya, anak itu berlomba-lomba harus mendapatkan nilai yang tinggi, Bapak Ibu. Tapi di sekolah penggerak ini kita enggak, yang penting itu prosesnya, Bu, Bapak. Misalkan kita seperti membuat bakwan, bukan jadi bakwannya, tapi proses membuatnya, proses penggemblengan si anak-anak tadi. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke selanjutnya, saya punya pertanyaan sedikit buat Bapak Ibu yang sering Bapak Ibu lakukan. Boleh lisan saja ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Mana yang lebih Bapak sukai? Melakukan pembelajaran langsung atau memberikan umpan balik sebelum atau awal pembelajaran? Bisa langsung. Umpan balik ya Bapak ya? Ya, Ya, umpan balik. lebih enak, Bu. Umpan balik ya, nggak berarti Ibu masuk ke kelas tuh nggak tiba-tiba langsung ngasih materi gitu nggak? ya betul, betul. Ya, Yang kedua Bapak Ibu, Bapak lebih suka atau Ibu lebih suka yang mana? Menunggu anak menunggu anak di kelas melakukan menunggu proses mereka belajar atau Bapak tinggalkan di kantor? Menunggu, Bu, menunggu. Kalau yang kantor yang rame, Bu. Ya betul, Oh, bagus sekali. Berarti benar ya Bapak Ibu ya. Berarti memang Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang telaten menjaga anak-anak didik Ibu Bapak ya. Nah, sepertinya lanjut. Ya, di sini Bu, Bapak, asesmen. Mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif sangat penting? Kenapa Bapak Ibu? Karena kita untuk mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi proses belajar. Nah, berarti yaitu tadi kita nggak harus nggak harus kita itu nilainya, tapi prosesnya tadi yang penting Bapak Ibu. Lanjut Bu. Nah, di sini Bapak Ibu boleh membuat, ini adalah bentuk contoh formatif atau penilaian secara formatif atau sumatif. Bapak boleh menanyakan secara diskusi atau membuat produk, presentasi, drama atau tes lisan. Misalkan Bapak membuat dari rumah, Bapak sudah menyiapkan itu kardus-kardus yang sudah ditulisi perintah untuk anak tadi, mungkin untuk berdiskusi. Nanti anak di sini bisa membuat menyimpulkan, menyelesaikan masalah yang Bapak buat di kertas tadi. Nah, ini bentuk asesmennya. Di sini mereka akan lebih kreatif lagi. Ayo, Bu. Refleksi. Nah, refleksi di sini, kalau refleksi ini berarti bentuk asesmen formatif ini bisa juga Bu ditaruh di belakang, yaitu untuk refleksi apakah anak-anak itu suka atau tidak dengan pelajaran yang kita lakukan setiap hari itu tadi. Di sini bisa berbentuk esai Bu. Poster, anak-anak juga bisa dibuat, suruh membuat poster, suka atau tidak suka. Membuat jurnal, mungkin ini tentang kegiatan mereka sehari-hari, Ya, atau Bu. mereka melakukan kegiatan
yang membantu orang tua atau membantu di lingkungan sekitar. Di sini dibuat jurnal bisa, Bu. Nah, anak-anak juga bisa dikasih tes tertulis, kayaknya sudah umum ya Ibu ya? Sudah umum. Nah, sepertinya anak-anak malah bagus nih kalau dibuat tes formatifnya seperti poster. Mungkin dia poster lingkungan atau apa gitu bisa, Bu. Bertanya, Bu. Kadang Iya, boleh. sekarang kita memang mungkin esai dan jurnal itu agak jarang digunakan ya, Bu. Iya, benar sekali. Esai dan jurnal itu jarang digunakan. Nah, ya mungkin karena 2 tahun ini ya Bu ya, kita kan masih mengalami pandemi gitu Bu. Iya, jadi kita bisa mungkin ke depannya Bu, mungkin untuk ke depannya. Sekolah penggerak ya Bu. Sepertinya materi yang saya sampaikan hari ini sepertinya sampai di situ saja. Oke, untuk refleksi. Untuk apa umpan balik itu, Bu, Ibu, Bapak, dilakukan di sekolah Bapak, Ibu? Sudah, Bu. Untuk memberikan penilaian lebih lanjut, Bu. Oh iya, benar sekali. Nah, terus penting atau tidak, Bu? Penting ya, Bu. Dilakukannya umpan Penting, balik. Bu. Sangat penting ya. Bu. Penting. Ya, betul. Oke, benar sekali, Bu. Oke. Jadi asesmen adalah penilaian. Asesmen tadi dibagi menjadi 2, yaitu formatif dan sumatif. Itu kesimpulannya kita belajar hari ini. Nah, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan berguna untuk anak didik kita. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak ya yang bertugas hari ini. Ibu. Pak Dwi ya? Saya Bu ya? Jadi menutup Pak. Ya Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Marilah kita tutup bersama-sama pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Pak Dwi atas waktu dan kemauannya untuk mendampingi kawan-kawannya berdoa. Marilah kita tutup Zoom hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mari kita tutup dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.